Halo Teens, balik lagi bersama aku Hendrik Sutikno Siboro di TFC. Hari ini tanggal 23 Juli kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema merasa hebat. Renungan ini ditulis oleh Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ. Dan renungan ini didasarkan pada firman Tuhan dari Markus 9 ayat 38 sampai 41. Sebelum kita membaca lebih lanjut, kita akan berdoa lebih dulu meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang selalu menjadi support bagi kami. Kami mau mensyukuri setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami memohon ya Tuhan, dalam perenungan firman hari ini, Tuhan menuntun kami. Roh Tuhan membimbing kami, dan Roh Tuhan juga yang memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman Tuhan karena kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang akan kita garis bawahi dan menjadi kunci dari perenungan kita ambil dari Markus 9 ayat 38 yang mengatakan demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Teens, ada sebuah cerita. Suatu hari di sebuah hutan terjadi badai yang menghancurkan pohon-pohon. Seekor kepompong yang basah kuyup terayun-ayun ke sana kemari. Ada seekor semut yang melihat kepompong tersebut dan menertawakan nasib kepompong tersebut. Karena si semut merasa aman dan nyaman sebab ia berlindung di rumahnya di bawah tanah, jauh dari hujan yang basah dan juga terpaan angin. Tapi pada suatu hari, si semut yang sombong tadi itu mendapatkan balasan. Suatu hari, ia terjebak dalam sebuah lumpur hisap. Si semut berteriak meminta tolong. Semut mendongak dan ia melihat seekor kupu-kupu yang hendak menolongnya. Awalnya, semut itu tidak mengenali si kupu-kupu ini. Sampai kupu-kupu itu berkata bahwa ia adalah kepompong yang dulu ia tertawakan waktu ia terombang-ambing oleh hujan. Si semut pun merasa malu dan ia meminta maaf kepada kupu-kupu. Ia juga meminta tolong untuk dilepaskan dari lumpur hisap tersebut. Dan dengan sigap, si kupu-kupu menolong si semut. Teens, kisah semut yang sombong tadi menggambarkan sifat manusia yang sering kali angkuh dan sombong, suka menertawakan nasib orang lain, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih beruntung. Tentunya sikap seperti itu tidak lebih baik dan tidak lebih bijak. Bacaan kita di Injil Markus menceritakan para murid Tuhan Yesus juga pernah terjebak dalam kesombongan. Mereka menghalangi orang lain untuk berkarya dan melakukan pekerjaan yang baik dari Tuhan karena orang tersebut bukan bagian dari kelompok mereka.
Tapi apa yang ditulis dalam Injil? Tuhan Yesus menegur para muridnya dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh mencegah orang yang mengerjakan hal-hal baik, meskipun orang-orang yang mengerjakan hal baik itu bukan bagian dari kelompok tersebut. Teens, saat seseorang merasa dirinya paling hebat, ia dapat terjebak dalam kesombongan dan bahkan kesombongan ini bisa menyakitin orang lain. Hal ini tentu bukan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam cerita tadi, dalam cerita Injil kita, menegur murid-muridnya saat mereka mencegah orang lain berbuat baik atas namanya. Karena itu bacaan Injil kita mengajarkan kita untuk menghindari kesombongan. Tuhan memanggil kita untuk rendah hati dan menjaga diri agar tidak terjebak di dalam kesombongan dan keangkuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sapaan firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak jatuh ke dalam kesombongan, merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih tahu dari yang lain, sehingga kami merendahkan mungkin teman-teman kami. Ampuni ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami, jika dalam seminggu terakhir, mungkin kami merendahkan orang lain karena kami merasa lebih hebat. Kiranya Engkau memberi kami kekuatan untuk mengubahkan diri kami agar terus menjadi orang yang rendah hati. Inilah ya Tuhan kami anak-anak-Mu, dengan segala kelemahan kami mau menyerahkan hidup dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, di like videonya, dan bagikan video ini kepada yang lain supaya teman-teman kamu juga mendapat berkat yang sama seperti kamu. Tuhan Yesus memberkati.